Adapun peristiwa besar yang saya alami itu adalah, waktu saya tinggal di luar, sudah pindah rumah itu, saya mendapat kabar yang sangat mengejutkan bahwa adik saya terancam untuk masuk penjara dan seluruh keluarga sangat sedih dan juga banyak hal yang kami punya disita. Jadi adik saya minta tolong pada saya, walaupun yang minta tolong ini adik saya nomor 3, tapi dia sangat kasihan dengan keluarga adik kami itu, minta tolong apakah ada uang 100 juta hanya untuk dipinjam hari ini saja, besok kembali kalau adik saya sudah menjual mobilnya, uang itu akan dikembalikan. Kasihan katanya adik kita anaknya masih kecil-kecil, jadi kalau kita biarkan dia masuk penjara, kasihan sekali. Kita coba supaya jangan sampai adik kita masuk penjara begitu. Jadi saya berpikir, sangat berpikir keras, menjadi serba salah rasanya. Uang 100 juta itu memang ada dikirim, tapi bukan uang saya pribadi, itu uang untuk membangun biara. Dan saya sudah memesan kayu, juga memanggil tukang, sulit sekali. Tapi adik saya sangat mendesak, katanya besok pasti dikembalikan. Dan saya akhirnya memutuskan untuk mengirimkannya karena saya pikir toh ini sebentar saja, besok dikembalikan. Tibalah keesokan harinya dan saya menunggu-nunggu uang tersebut dikembalikan. Ternyata tidak dikembalikan karena uang hasil penjualan mobil semuanya langsung diambil oleh bank. Bisa dibayangkan waktu itu saya sangat tertekan, saya sangat bingung dari mana saya akan mendapatkan uang dan sedih sekali rasanya. Tapi bagaimanapun saya bersedih, uang tersebut tetap tidak bisa kembali. Bagaimanapun saya marah pada adik saya, tetap tidak bisa kembali. Dan juga saya tidak bisa marah. Saya tidak bisa memarahi mereka karena mereka sedang dalam kesesakan yang amat sangat. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kayu papan lantai sudah dipesan. Jadi saya kemudian bertemu dengan seorang ibu, Ibu Mariana namanya. Saya meminjam uang kepada beliau sebanyak 25 juta dan beliau memberikannya, meminjamkan uang tersebut. Saya berpikir kok saya berani sekali meminjam uang itu. Entah dari mana saya akan mendapatkan gantinya. Tapi itu yang ada dalam pikiran saya. Kemudian akhirnya saya meminta-minta kepada kenalan-kenalan yang masih mau percaya pada saya. Dan terkumpullah uang sebanyak 80 juta. Masih ada 20 juta. Saya tidak tahu mau minta kemana lagi. Akhirnya saya mau jujur mengakui pada Romo Hari bahwa saya telah melakukan hal tersebut dan Romo Hari reaksinya sebagai sahabat saya luar biasa, masih menaruh kepercayaan pada saya dan beliau menanyakan masih berapa kurang. Saya sampaikan 20 juta kurangnya dan ditransferlah 20 juta. Jadi kembalilah uang 100 juta tersebut. Nah, kemudian pembangunan pun akan segera dimulai. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Romo Yandi CDD. Semoga dengan hidup yang kau berikan kepada kami boleh membuat masyarakat dan gereja semakin hidup dengan karya dan pengorbanan kami. Maka dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan ini. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kepadamu karena telah menyelenggarakan hari ini bagi kami, di mana kami boleh bersama-sama mengadakan upacara pemberkatan peletakan batu pertama. Terima kasih atas kebaikan-Mu yang telah menyelenggarakan segala sesuatu bagi kami. Kami menyerahkan kepadamu seluruh rencana kami untuk rumah singgah dan rumah doa ini. Oh ya, saya lupa menceritakan bahwa saya tinggal di paroki Santo Agustinus
Sungai Raya. Waktu saya datang, pastor parokinya Pastor Marianus CDD, dan kemudian tidak lama kemudian beliau digantikan oleh Romo Yandi Buntoro CDD. Romo Yandi Buntoro lah yang meletakkan batu pertama pembangunan di Belas Kasih. Pembangunan mulai di bulan November, saya tidak ingat persis tanggalnya, di bulan November, dan diperkirakan 3 bulan akan selesai. Lalu berkaitan dengan uang 25 juta yang saya pinjam dari Ibu Mariana, saya sangat kesulitan mendapatkan gantinya. Berjualan kue sehari-hari sangat kecil hasilnya, apalagi waktu itu kue tersebut berharga 1.001. Jadi entah kapan terkumpulnya uang untuk mencapai 25 juta tersebut. Suatu hari, karena saya sudah merasa memang saya tidak menemukan jalan bagaimana akan mengembalikan uang tersebut, pas misa adorasi di Gereja Agustinus, saya menyampaikan persoalan ini kepada Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Saya menceritakan padanya bahwa saya sangat kesulitan untuk mengembalikan uang tersebut. Bahkan kalau saya gantikan dengan uang jualan kue, sangat jauh dari cukup. Untuk hidup sehari-hari saya saja hampir kurang. Saya benar-benar mengatakan pada Tuhan, waktu itu saya sepertinya tidak bisa mengembalikan uang tersebut. Lalu saya tanya pada Tuhan, bagaimana Tuhan ini gitu. Kemudian setelah misa, tiba-tiba saya mendengar nama saya dipanggil, dan yang memanggil saya adalah Ibu Mariana yang meminjamkan uang tersebut. Saya sangat hampir gemetar karena saya pikir pasti beliau akan menanyakan hutang saya. Ibu Mariana mendekati saya dan mengatakan, "Suster Paula, saya cari-cari suster," katanya. Saya sudah memikirkan, merenungkan bahwa uang yang saya pinjamkan kepada suster tersebut untuk suster saja, tidak perlu dikembalikan. Kalau ada donasi lainnya untuk suster juga. Jadi saya berikan kepada suster. Saya sangat terharu waktu itu karena doa saya langsung dijawab oleh Tuhan. Padahal baru saja saya berdoa. Disitulah saya merasakan bahwa dalam perjalanan hidup saya merasakan semakin kuat Tuhan hadir. Tuhan ada bersama dengan saya. Tuhan mendengarkan apa yang saya doakan.